Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan membagikan firman Tuhan tentang penyembah yang benar membawa perubahan. Nah, dalam khotbah ini saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai ke-30. Saya akan bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal 4 ini dalam kitab Injil Yohanes itu menceritakan perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Mereka berjumpa di sebuah sumur, yaitu sumur Yakub. Alasan kenapa Yesus mengatakan bahwa penyembah yang Bapa kehendaki ialah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya akan membahas secara sejarah kenapa Yesus mengatakan itu kepada perempuan Samaria ini. Yesus berasal dari bangsa Israel. Dan perempuan Samaria ini berasal dari Samaria. Yesus menyembah atau orang Yahudi menyembah Allah di Yerusalem. Sedangkan perempuan Samaria ini dan orang-orang Samaria menyembah Allah di Bukit Gerizim. Pada dasarnya kedua suku ini, kedua bangsa ini, mereka menyembah Allah yang sama karena memiliki latar belakang yang hampir sama. Karena orang Israel menyembah Allah dengan memegang seluruh kitab perjanjian lama. Dan orang Samaria menyembah di atas bukit dengan Allah yang sama dengan bangsa Israel, tapi memegang 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dalam konteks pada zaman ini, orang Israel itu sangat merendahkan orang Samaria. Karena orang Samaria ini merupakan orang campuran dari suku Israel. Dan juga orang Samaria ini merupakan orang yang terbelakang pada zaman itu. Dan mereka direndahkan oleh orang-orang Yahudi. Apakah jemaat-jemaat tahu bahwa mereka ini juga memperdebatkan bahwa kami menyembah di Gerizim dan Allah yang kami sembah adalah Allah yang benar. Sedangkan orang Yahudi bersekuku untuk mengatakan bahwa hanya di Yerusalemlah orang menyembah Allah. Dan Yesus datang kepada perempuan Samaria ini dan menunjukkan dirinya. Yesus tidak memperdulikan statusnya sebagai orang keturunan dari Yahudi atau bangsa Israel. Karena orang Israel dan orang Samaria sama sekali tidak akur. Dan kepentingan kitab Yohanes itu adalah untuk menunjukkan identitas siapa itu Yesus. Kita bisa lihat dalam pasalnya yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ialah Allah. Dan pada waktu Yesus berbicara kepada perempuan Samaria ini, dia menyatakan dirinya bahwa
akulah itu. Pada waktu perempuan mengatakan bahwa kami menantikan seorang Mesias, dan Yesus mengatakan, akulah itu. Kita bisa tahu bahwa penggenapan akan hukum Taurat itu ada di dalam Yesus. Dan Yesus memberitahukan kepada perempuan Samaria ini bahwa waktunya sudah tiba. Engkau tidak perlu lagi menyembah entah itu di Yerusalem, entah itu di Gunung Gerizim, di Bukit Gerizim. Karena sekarang waktunya adalah menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yaitu melalui Yesus, dan mereka telah menantikan. Kami menantikan Mesias karena dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dan ini adalah Yesus. Pada waktu dia mendengar itu, saudara-saudaraku, dan apalagi dengan diteguhkannya dengan perkataan Yesus pada waktu perempuan Samaria ini diberitahu, panggil suamimu. Saya tidak punya suami. Yesus berkata, benar, karena yang sekarang yang ada padamu bukan suamimu. Dan Yesus mengetahui bahwa 5 laki-laki itu yang ada bersama dia bukan suaminya. Waktu itu dia langsung meninggalkan tempayannya dan lari kepada orang-orang Samaria lain yang ada di desa. Bayangkan saudara-saudara sekalian, pertemuannya antara Yesus merubahkan hidupnya. Kenapa saya katakan mengubahkan hidupnya? Dalam konteks ini, perempuan Samaria pergi ke sumur pada waktu siang hari. Kita bisa bilang tepatnya pada jam 12 siang. Apakah saudara tahu alasan dibalik perempuan ini pergi ke sumur itu pada siang hari? Yaitu karena pekerjaannya, saudaraku. Pekerjaannya yang menjadi seorang sundal. Sudah kita tahu tadi bahwa dia punya 5 laki-laki dan mereka bukan suaminya. Pekerjaan sundal sangat dihina. Dan orang pada waktu itu pastilah menghina dia. Menganggap remeh dia, menindas dia. Tapi pada waktu perempuan ini bertemu dengan Yesus, dia tidak mempedulikan lagi apa perkataan orang kepadanya. Karena dia tahu kegenapan akan hukum yang diberikan Musa kepada mereka sudah digenapi melalui Yesus. Dan pada akhirnya dia memberitakannya kepada saudara-saudaranya. Dan apakah saudaraku tahu bahwa pada waktu dia mengatakan itu, memberitahukan kepada saudara-saudaranya, orang-orang Samaria tadi itu mendatangi Yesus. Dan pada akhirnya mereka meminta Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka dan memberitahukan segala sesuatu firman Allah kepada mereka. Dan meminta Yesus untuk tinggal beberapa saat dengan mereka. Wow. Pengenalannya, perjumpaannya kepada Yesus mengubahkan hidupnya. Ketika hidupnya diubahkan, yang tadinya dia malu, yang tadinya dia menutupi wajahnya supaya jangan seorang pun melihat dia datang. Maksudnya menutupi wajahnya di sini yaitu dia bersembunyi untuk datang ke sumur supaya orang tidak melihat dia. Tapi pada waktu berjumpa dengan Yesus, dia tahu bahwa penggenapan akan hukum Musa yang diberikan kepada mereka telah tiba, kebebasan telah tiba. Dia melupakan semua itu. Apakah yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Pertemuan antara Yesus dengan perempuan Samaria yang pekerjaannya adalah pekerjaan yang sangat hina. Apalagi juga kalau misalkan kita mau bawa kepada zaman ini, pekerjaan ini juga masih saja pekerjaan yang sangat kotor. Perzinahan. Saudaraku, apakah ketika kita sudah tahu bahwa Yesus kegenapan akan Allah, utusan Allah untuk menebus hidup kita,
dari dosa dan membawa kita kepada damai sejahtera Allah dan membawa kita kepada kegenapan Allah supaya kita diselamatkan. Apakah kita mengalami perubahan? Apakah kita mengalami perubahan yang membuat kita menginginkan orang lain juga mengalami perubahan itu? Atau mungkin ada dari kita yang sudah lama menjadi Kristen, tapi kita masih tetap hidup dalam dosa kita. Kita masih sama saja. Kedatangan Yesus menjadi Kristen itu tidak masalah buat kita. Yang penting kita menjalani hidup kita dengan dosa, dengan enak. Apakah seperti itu? Atau mungkin ada dari kita yang setiap hari Minggu rutin datang beribadah. Atau mungkin ada dari kita yang mungkin membawa khotbah, ada yang drummer di gereja, ada yang singer, ada yang worship leader. But we still live in our sin. But we still slave of sin. Kita masih menjadi budak dari dosa. Maka sia-sialah kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Dan sia-sialah pengenalan kita akan Allah di dalam Yesus Kristus yang membebaskan setiap orang yang hidup dalam dosa. Dan apakah kita berpikir bahwa ketika kita beribadah setiap minggu menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen? Tidak, seharusnya tidak demikian. Maka kita harus kembali lagi kepada perkataan Kristus bahwa Allah menginginkan penyembah yang benar, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh artinya menyatakan suatu keadaan tempat. Kita bisa lihat tadi bahwa orang Israel beribadah ke Yerusalem. Orang Samaria beribadah di Bukit Gerizim. Menyatakan suatu tempat di Yerusalem, di Gerizim. Tapi Yesus mengatakan di dalam roh. Kata roh di sini adalah roh Allah. Artinya kita beribadah di dalam roh Allah. Roh Allah di dalam kita. Bukan lagi berdasarkan tempat, bukan lagi berdasarkan ritual, tapi berdasarkan hubungan dengan Allah. Hubungan sehingga kita melakukan kebenaran. Kebenaran yang dilahirkan dari hubungan dengan roh Allah, dengan Roh Kudus. Di dalam Yesus. Dan saya juga sangat tertarik dengan ada orang yang setelah selesai ibadah, ketika dia benar-benar punya hubungan yang intim dengan Allah, merasakan hadirat Allah, dia keluar selesai ibadah. Dan pada waktu selesai ibadah, dia membagikan apa yang dia dapat. Tadi Tuhan, hadirat Tuhan memenuhiku. Aku sangat merasakan Tuhan sangat menyayangiku. Tuhan sangat menginginkan hidupku. Dan dia mengatakan ini kepada orang lain. Apakah saudara tahu? Sebenarnya itu bisa menjadi dua hal. Yang pertama, karena Allah memang pengen orang tersebut mempunyai hubungan personal sehingga orang tersebut merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Yang kedua, ketika dia mengatakan kepada orang lain, itu menjadi saksi bahwa Allah itu bekerja. Allah itu memperbaharui saudaraku. Dan saya mau mengajak semua siapapun yang sedang menonton video ini untuk menjadi penyembah yang benar dan membawa perubahan. Ketika kita mengenal Allah, kita diubahkan. Ketika kita diubahkan dan kita memberitakannya kepada orang lain sebagai bentuk hubungan kita dengan Allah, di mana kita juga merindukan orang lain merasakan hal yang sama. Inilah inti dari kekristenan, saudara-saudaraku. Karena kasih Allah itu tidak bisa kita tahan untuk diri kita sendiri. Kita ingin membagikannya dengan orang lain. Amin. Kiranya firman Tuhan ini
menjadi renungan bagi kita semua untuk tahu who we are in God. Apa yang Tuhan mau, siapa kita dalam Tuhan. Kekristenan yang bagaimana sebenarnya yang harus kita jalani. Biarkan ini menjadi renungan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan kami mengenal anak-Mu Yesus Kristus yang menggenapi hukum-Mu Tuhan. Sehingga kami dibebaskan dari hukum dosa. Sehingga kami dibawa ke dalam pengenalan akan Engkau. Ya Allah, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Berkati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.